Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arega Aditya, mahasiswa Ilmu Pemerintahan angkatan 2021. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan sejarah berdirinya Provinsi Jambi, yang mana hal ini merupakan tugas dari mata kuliah pemerintahan daerah. Adapun sejarah berdirinya Provinsi Jambi dimulai dari berakhirnya masa Kesultanan Jambi, menyusul dengan gugurnya Sultan Taha Saifuddin pada tanggal 27 April 1904 dan berhasilnya Belanda menguasai wilayah-wilayah Kesultanan Jambi. Maka Jambi ditetapkan sebagai keresidenan dan tergabung ke dalam wilayah Netherlands Indie, atau juga disebut dengan Hindia Belanda, dengan residen Jambi yang pertama yaitu O.L. Helfrich, yang diangkat berdasarkan keputusan Gubernur Jenderal Hindia Belanda nomor 20 tanggal 4 Mei tahun 1906 dengan pelantikannya yang dilaksanakan pada tanggal 2 Juli 1906. Kemudian kekuasaan Belanda atas Jambi berlangsung kurang lebih sekitar 36 tahun. Tepatnya pada tanggal 9 Maret 1942 terjadi peralihan kekuasaan kepada pemerintah pendudukan Jepang. Pada masa pendudukan Jepang, keresidenan berubah menjadi Shu. Di bawah kepemimpinan seorang Shucho, keresidenan menjadi Shuchokan dan Afdeling berubah menjadi Bunshu. Angkatan darat kerajaan Jepang ke wilayah Jambi melalui pelabuhan Palembang dan Padang. Tentara anggota Angkatan Darat dari Jepang berhasil menduduki Sarolangun pada tanggal 24 Februari tahun 1942 melalui Lubuk Linggau dan Musirawas. Sedangkan tentara Jepang dari Padang menduduki Muaro Bungo pada tanggal 28 Februari tahun 1942 dan Muara Tebo pada tanggal 4 Maret 1942 dalam pertempuran pulau di Musang. Kolonel Mamura tewas. Dalam beberapa tulisan juga kota Jambi berhasil diduduki oleh Jepang pada tanggal 4 Maret tahun 1942 dipimpin oleh Kapten Oreta, sedangkan Kerinci diduduki Jepang baru tanggal 17 Maret tahun 1942 yang masuk melalui Padang. Dan pada 14 Agustus 1945 Jepang menyerah kepada sekutu. Tanggal 17 Agustus 1945 diproklamirkanlah negara Republik Indonesia oleh Insinyur Soekarno dan Dr. Andes Muhammad Hatta. Sumatera pada awal kemerdekaan menjadi satu provinsi, yaitu Provinsi Sumatera dengan ibu kotanya yang berada di Medan atau MR. Tengku Muhammad Hasan ditunjuk memegang jabatan Gubernur Sumatera saat itu. Kalau mengenai proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia di Jambi baru didapat masyarakat Jambi pada tanggal 18 Agustus tahun 1945 berdasarkan informasi AK Gani yang saat itu berada di Palembang. Dan oleh barisan pemuda masyarakat dikibarkanlah bendera merah putih pertama kali di puncak bangunan Watertoren atau PDAM Benteng sekarang. Pada tanggal 18 April 1946, Komite Nasional Indonesia atau KNI Sumatera bersidang di Bukit Tinggi memutuskan Provinsi Sumatera terdiri dari 3 subprovinsi, yaitu Provinsi Sumatera Utara, kemudian Sumatera Tengah, dan juga Sumatera Selatan. Subprovinsi Sumatera Tengah mencakup Keresidenan Sumatera Barat, Riau, dan Jambi. Tarik-menarik Keresidenan Jambi untuk masuk ke Sumatera Selatan atau Sumatera Tengah ternyata cukup alot pada saat itu dan akhirnya ditetapkan dengan pemungutan suara. Pada sidang KNI Sumatera tersebut akhirnya Keresidenan Jambi masuk ke Sumatera Tengah. Provinsi Sumatera ini kemudian dengan Undang-Undang tahun nomor 10 tahun 1948 ditetapkan sebagai provinsi. Dengan Undang-Undang nomor 2 1948 pokok-pokok pemerintahan daerah, Keresidenan Jambi saat itu terdiri dari 2 kabupaten dan 1 kota praja Jambi. Kabupaten tersebut adalah Kabupaten Merangin mencakup Kewedanan, Muara Tebo, Muara Bungo, Bangkot,
dan Kabupaten Batanghari terdiri dari Kewedanan Muara Tembesi, Jambi Luar Kota, dan Kuala Tungkal. Kemudian masa terus berjalan, banyak pemuka masyarakat yang ingin Keresidenan Jambi untuk menjadi bagian Sumatera Selatan, dan di bagian lain ini tetap bahkan ada yang ingin berdiri sendiri. Terlebih dari itu, Kerinci kembali dikehendaki masuk ke Keresidenan Jambi. Karena sejak tanggal 1 Juni tahun 1922, Kerinci yang tadinya bagian dari Kesultanan Jambi dimasukkan ke Residenan Sumatera Barat, tepatnya jadi bagian Kabupaten Pesisir Selatan dan Kerinci. Tuntutan Keresidenan Jambi menjadi daerah tingkat 1 provinsi diangkat dalam pernyataan bersama atau antara Himpunan Pemuda Merangin Batanghari atau disingkat HP Merbahari dengan Front Pemuda Jambi atau Fropeja pada 10 April 1954 yang diserahkan langsung kepada Bung Hatta, Wakil Presiden Republik Indonesia di saat itu, diberikan di Bangkol, yang ketika berkunjung ke sana saat itu penduduk Jambi saat itu tercatat kurang lebih 500.000 jiwa, tidak termasuk Kerinci, sehingga memungkinkan untuk menjadi provinsi sendiri. Keinginan tersebut diwujudkan kembali dalam Kongres Pemuda se-Daerah Jambi tanggal 30 April sampai 3 Mei 1954 dengan mengutus 3 delegasi, yaitu Raden Abdullah, Aceh Hanifah, dan Haji Said, serta seorang penasihat delegasi yaitu Bapak Syamsu Bahrun menghadap Mendagri Prof. Dr. Andes FR Hazirin di Jakarta. Berbagai kebulatan tekad setelah itu bermunculanlah baik oleh gabungan parpol, Dewan Pemerintahan Marga, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Merangin Batanghari, puncaknya pada Kongres Rakyat Jambi 14 sampai 18 Juni 1955 di Gedung Bioskop Murni terbentuklah Wadah Perjuangan Rakyat Jambi bernama Badan Kongres Rakyat Jambi atau disingkat BKRD untuk mengupayakan memperjuangkan Jambi menjadi daerah otonomi tingkat 1 provinsi. Pada Kongres Pemuda se-Daerah Jambi 2-5 Januari 1954 mendesak BKRD menyatakan Keresidenan Jambi secara de facto menjadi provinsi selambat-lambatnya tanggal 9 Januari 1957. Kemudian sidang pleno BKRD tanggal 6 Januari 1957 pukul 2.00 dengan resmi menetapkan Keresidenan Jambi menjadi daerah otonomi tingkat 1 provinsi yang berhubungan langsung dengan pemerintah pusat dan keluar dari Provinsi Sumatera Tengah. Dewan Banteng selaku penguasa pemerintah Provinsi Tengah telah mengambil alih pemerintah Provinsi Sumatera Tengah dari Gubernur Ruslan Mulia Harjo pada 9 Januari 1957, kemudian menyetujui BKRD. Pada tanggal 8 Februari 1957, Dewan Banteng Letkol Ahmad Hussein melantik Residen Jamin GR, Datuk Bagindo sebagai akting gubernur dan Haji Hanafi sebagai wakil akting gubernur Provinsi Jambi dengan staf 11 orang, yaitu Bahrun KMS, H.A. Somad, RD Suhur, kemudian Manan, Imron, Nungci, dan Abdul Umar yang dikukuhkan dengan SKN nomor 009 /KD /U /L dan KPTS tertanggal 18 Februari 1957 dan sekaligus meresmikan berdirinya Provinsi Jambi di halaman rumah Residen Jambi yang sekarang kita kenali sebagai Kegubernuran Jambi. Pada tanggal 9 Agustus 1957 Presiden RI Insinyur Soekarno akhirnya menandatangani di Denpasar, Bali Undang-Undang Darurat Nomor 19 Tahun 1957 tentang pembentukan Provinsi Sumatera Barat, Riau, dan Jambi dengan Undang-Undang Nomor 61 Tahun 1958 tanggal 25 Juli 1958 Undang Darurat Nomor 19 Tahun 1957 tentang pembentukan daerah Sumatera tingkat 1 Sumatera Barat, Jambi, dan Riau sebagai undang-undang. Dalam Undang-Undang Nomor 61 tahun 1958 disebutkan pada pasal 1 huruf B bahwa daerah
Sumatera tingkat 1 Jambi, wilayahnya mencakup wilayah daerah Sumatera tingkat 11, maksud saya tingkat 2 Batanghari, Merangin pada kota Praja Jambi, serta kecamatan Kerinci Hulu dan Tengah dan Hilir. Kelanjutan Undang-Undang Nomor 61 Tahun 1958 tersebut pada tanggal 19 Desember 1958, Mendagri Sanusi Hardadinata mengangkat dan menetapkan Jamin GR Datuk Bagindo Residen Jambi sebagai Dienst dan Gubernur. Dalam residen yang ditugaskan sebagai Gubernur Provinsi Jambi dengan SK nomor UP-5-8-4. Pejabat Gubernur pada tanggal 30 Desember 1958 meresmikan berdirinya Provinsi Jambi atas nama Mendagri di Gedung Nasional Jambi, sekarang dikenal dengan Gedung BKOW. Kendati di jure Jambi ditetapkan undang-undang dengan Undang-Undang Darurat 1957 dan kemudian Undang-Undang Nomor 61 tahun 1958, tetapi pertimbangan sejarah asal-usul pembentukannya oleh masyarakat Jambi melalui BKRD, maka keputusan BKRD tanggal 6 Januari 1957 ditetapkan sebagai hari jadi Provinsi Jambi bagaimana tertuang dalam Peraturan Daerah Provinsi Jambi nomor 1 tahun 1970 tanggal 7 Juni 1970 tentang hari lahir Provinsi Jambi. Adapun nama residen mulai dari kolonial sampai ke kemerdekaan RI adalah sebagai berikut. Di mana pada masa kolonial residen Belanda di Jambi yaitu yang pertama ada O.L. Helfrich yang menjabat dari 1906 sampai 1908, kemudian dilanjutkan dengan A.Z.N. Engelberg pada 1908 sampai 1910, lalu A.L. Heiting pada 1910 sampai 1913, lalu A.L. Kamerling pada 1913 hingga 1915, lalu dilanjutkan oleh H.E.C. Quest pada 1915 sampai 1918, lalu H.L.C. Petri pada 1918 hingga 1923, kemudian C. Putman pada 1923 sampai 1925. Kemudian dilanjutkan dengan Gaji Van Dogen pada 1925 sampai 1927, lalu H.E.K. Ezerman pada 1927 sampai 1928. Kemudian dilanjutkan dengan J.R.V. Freshour Vanisse yaitu pada 1928 sampai 1931. Kemudian dilanjutkan dengan W.S. Steinbuch 1931 sampai dengan 1933. Lalu P.H.J. van der Molen pada 1933 sampai 1936. Kemudian dilanjutkan dengan M.J. Ruiz-Schaffer pada 1936 sampai dengan 1940. Lalu dilanjutkan oleh Roelvers pada 1940 hingga 1942, hingga tahun 1942 hingga 1945 Jepang masuk ke Indonesia termasuk Jambi. Kemudian residen Jambi pasca kolonialisasi yaitu dimulai dari Dr. Segaf Yahya tahun 1945, kemudian R.I. Kertapati 1945 sampai dengan 1950, lalu dilanjutkan dengan Bach Han 1950 sampai 1953, kemudian Husing Puang Lim Baru pada tahun 1953 sampai dengan 1954. Kemudian dilanjutkan dengan R. Sudono pada 1954 sampai dengan 1955. Kemudian Jamin Datuk Bagindo pada tahun 1957 sampai 1900, maksud saya dari 1954 sampai dengan 1957. Akte Gubernur Jambi 1957, BKRD menyatakan Presiden Jambi menjadi provinsi pada 8 Februari 1955. Peresmian provinsi yang dilakukan di kantor gubernur di kediaman residen oleh Ketua Dewan Banteng. Pembentukan Provinsi Jambi diperkuat dengan Dewan Menteri tanggal 1 Juni 1957. Adapun di sini saya akan mengucapkan selamat hari jadi Provinsi Jambi yang ke-66 tahun dari tahun
6 Januari 1957 sampai dengan 6 Januari 2023. Terima kasih. Demikianlah yang dapat saya sampaikan terkait sejarah berdirinya Provinsi Jambi. Bila ada salah kata, saya mohon maaf. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.